Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Idara Meilato yang disutradarai oleh Puri Jagannath dan dibintangi oleh Alu Arjun. Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang menteri yang bernama Rahul Sharma dituduh menggelapkan uang negara sebesar 1 triliun dan berita tersebut telah sampai kepada media. Saat itu media menuduh menteri melakukan pencucian uang melalui anak perempuannya yang bernama Akansa. Menteri tidak ingin Akansa curiga, maka dari itu ia mengirim Akansa ke Eropa dengan alasan untuk menyekolahkan Akansa ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Fakultas Psikologi Barcelona. Akansa telah bertunangan dengan antek ayahnya yang bernama Syawar Ali. Di Eropa, Akansa menyewa sebuah kamar. Di kamar tersebut ia menemukan sebuah buku diari, dan buku diari tersebut milik penyewa kamar sebelumnya yang juga seorang wanita. Dan wanita itu bernama Komali. Karena penasaran, Akansa mulai membaca buku diari itu. Dalam buku diarinya, Komali bercerita bahwa ia adalah seorang mahasiswi jurusan musik. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut bernama Sanju Reddy. Sanju merusak biola milik Komali saat Sanju menolong seorang wanita yang kecopetan. Akan tetapi Sanju tidak merasa bersalah dan langsung pergi begitu saja. Kalau di daerah Miminma disebutnya Watados alias wajah tanpa dosa. Setelah itu Komali masuk ke kelas musik dengan wajah sedihnya. Lalu ia menceritakan musibah yang menimpanya kepada Profesor Pidle yang merupakan guru musiknya. Kemudian Profesor dan Komali mendatangi Sanju. Di sana Profesor meminta Sanju untuk mengganti biola Komali yang telah Sanju rusak. Akan tetapi ternyata Sanju dan Profesor bermusuhan karena Profesor tidak menyukai musisi jalanan seperti Sanju. Kemudian Profesor menunjukkan kualitas musiknya. Dan akhirnya suara Profesor dapat membuat Sanju dan teman-temannya bertekuk lutut. Setelah itu Sanju mengganti biola Komali. Saat itu Sanju mencoba merayu Komali dan meminta nomor ponselnya. Dan semenjak kejadian itu Komali malah tidak fokus belajar biola hingga ia ditegur Profesor. Komali berkata jika ia ingin belajar gitar seperti Sanju. Mendengar hal tersebut, Profesor marah karena Komali adalah satu-satunya harapan Profesor untuk meneruskan perjuangan menyaingi musik barat. Lalu ia mengancam Komali. Ia berkata jika ia melihat Komali menemui Sanju untuk belajar gitar, Profesor akan mengeluarkan Komali dari kelas musik biolanya. Singkat cerita, Sanju dan Komali semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Dan semenjak itu terjadi konflik di mana Komali tanpa sengaja merekam pembunuhan terhadap duta besar Spanyol. Dan pembunuhan itu dilakukan Syawar Ali dalam proses pencucian uang milik ayah Akansa. Dan sejak itu Komali menjadi incaran mereka untuk dibunuh. Di malam hari, Komali sedang memikirkan Sanju. Lalu ia pun menelpon Sanju. Dan betapa terkejutnya Komali, ternyata Sanju sudah berada di depan pintu kamarnya. Saat itu pikiran Komali kemana-mana. Ia takut jika Sanju melakukan sesuatu kepadanya. Akan tetapi meskipun takut, Komali akhirnya pasrah juga. Aduh, kampret. Keesokan harinya Komali melakukan hobinya kembali, yaitu merekam keindahan kota. Saat itu adik Syawar Ali yang bernama Subaraju hendak menculik Komali. Tak lama Sanju pun datang dan menggagalkan penculikan itu. Singkat cerita, Komali sekarang mulai diajari cara bermain gitar. Saat asik berlatih, Profesor datang dan langsung memarahi Komali. Lalu Profesor melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Komali di kampung. Profesor juga berkata jika Komali telah berpacaran dengan seorang musisi jalanan dan jika Komali dan Sanju bersatu itu akan merusak budaya mereka. Mendengar hal tersebut, ternyata orang tua Komali tidak marah. Mereka malah merencanakan pernikahan Sanju dan Komali.
Singkat cerita, orang tua Sanju dan Komali pun bertemu. Mereka akan membicarakan pernikahan Sanju dan Komali. Lalu esoknya orang tua mereka akan datang ke Barcelona. Mendengar semua itu, Komali merasa senang. Lalu ia berdoa kepada Tuhan semoga pernikahannya berjalan lancar. Dan disinilah buku harian itu berakhir dengan tiba-tiba. Akansa pun merasa penasaran dengan kelanjutan kisah cinta Sanju dan Komali. Lalu Akansa menemui Sanju untuk mengetahui kelanjutan kisah cinta Sanju dan Komali. Sanju pun terkejut dan merasa heran karena tahu dari mana Akansa tentang kisah cinta Sanju dan Komali. Akhirnya Akansa mengaku jika ia telah membaca buku diari milik Komali. Akansa sangat penasaran bagaimana kelanjutan hubungan mereka dan di mana Komali berada. Karena Akansa tidak berhenti bertanya, lalu Sanju menceritakan semuanya. Saat itu Komali mendapatkan kabar jika Sanju sedang sekarat di rumah sakit. Lalu Komali bergegas mendatangi rumah sakit tersebut. Dan saat di perjalanan, Komali diculik oleh Subaraju dan anak buahnya. Singkat cerita, Komali diinterogasi tentang rekaman pembunuhan yang tak sengaja Komali rekam waktu itu. Komali pun tidak mengerti apa yang diucapkan Subaraju. Lalu Komali pun segera mengirimkan lokasi keberadaannya kepada Sanju. Tak lama Sanju pun datang ke TKP. Saat Sanju datang, Subaraju langsung menusuk Komali. Lalu pergelutan pun terjadi. Saat itu Komali sudah tergeletak lemas. Lalu Subaraju menjatuhkan pisaunya ke perut Komali hingga Komali pun tak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Sanju semakin marah. Kemudian ia menghajar mereka semua. Lalu Akansa kembali bertanya di mana Komali berada. Sanju pun menjawab jika Komali sudah meninggal. Mendengar jawaban itu, Akansa menjadi sedih. Lalu Akansa berniat akan mengobati kesedihan Sanju yang telah kehilangan Komali. Akansa juga mulai mencintai Sanju. Di suatu hari Akansa digoda 3 orang laki-laki. Lalu Sanju datang untuk menyelamatkan Akansa. Saat itu Akansa malah mengungkapkan perasaannya. Ia berkata, "I love you." Sanju terkejut mendengar hal tersebut. Lalu Akansa berkata, jika gadis manapun akan beruntung jika mendapatkan laki-laki seperti Sanju. Singkat cerita, Sanju datang ke rumah sakit untuk menculik Subaraju. Akan tetapi aksinya itu gagal. Lalu Syawar yang marah, ia meminta kepada anak buahnya untuk membawa Sanju ke hadapannya. Di sisi lain, Akansa menarik perhatian Sanju agar Sanju melupakan Komali. Bahkan Akansa melakukan semua yang dilakukan Komali, seperti meminta Sanju melatih bermain gitar dan juga menggoda Sanju di ranjang tidurnya. Akan tetapi semua yang dilakukan Akansa itu sia-sia karena Sanju tidak bisa melupakan Komali. Singkat cerita, Sanju akan mendatangi Syawar Ali. Akan tetapi saat akan menunggu kereta, ternyata Akansa mengikutinya dan membuka penyamaran Sanju. Sanju meminta Akansa untuk pergi dan jangan mengikutinya karena itu sangat berbahaya. Lalu Sanju masuk ke kereta dan menghajar anak buah Syawar. Kemudian ia mengambil ponsel anak buah Syawar untuk mengambil nomor ponsel Syawar. Akan tetapi ternyata Akansa masih mengikuti Sanju. Lalu ia memborgol Sanju agar Sanju tidak kemana-mana. Akansa marah karena Sanju tidak menerima cintanya. Ia berkata jika kematian Komali adalah takdir dan rasa cinta Akansa untuk Sanju juga takdir. Bahkan Akansa rela memutuskan pertunangannya hanya untuk mengejar Sanju. Singkat cerita, Akansa menelpon ibunya. Ia memaksa ibunya agar memutuskan pertunangannya dengan Syawar. Saat mobil berhenti, Akansa melihat Komali yang sedang menyeberang jalan. Lalu Akansa keluar dari mobil dan berlari untuk memberitahukan kepada Sanju bahwa Komali masih hidup. Saat itu Sanju dikepung oleh anak buah Syawar. Lalu Sanju menyandra Akansa. Ia mengancam mereka semua jika mereka mendekat maka tunangan bosnya akan celaka. Akan tetapi mereka terus mendekat. Kemudian pergelutan pun terjadi.
Hansa pun merasa kebingungan. Lalu Sanju menjelaskan bahwa mereka adalah orang suruhan Syawar Ali. Sanju juga berkata jika ia telah lama menunggu kedatangan Syawar untuk membalaskan dendamnya. Lalu Sanju sengaja menjebak Akantha agar jatuh cinta kepadanya. Saat itu Syawar menelpon salah satu ponsel anak buahnya. Lalu Sanju mengangkatnya. Sanju berkata jika ia telah berhasil mengalahkan semua anak buah Syawar. Sanju juga memberitahu jika Akantha sudah mencintainya. Dan Sanju juga akan menikahinya agar ia mendapatkan uang 100.000 crore yang dijanjikan ayah Akantha untuk Syawar. Setelah itu Syawar pun mematikan teleponnya. Setelah itu Akantha bertanya mengapa Sanju tega menjebaknya. Lalu Sanju berkata jika ia telah berbohong tentang kematian Komali. Komali sebenarnya masih hidup, akan tetapi ia koma di rumah sakit. Orang tua mereka datang untuk berbahagia melihat putra-putrinya menikah. Akan tetapi semua itu malah menjadi duka untuk mereka. Setelah melihat video dalam kamera milik Komali, ayah Sanju pun marah. Ayah Sanju mengenal menteri pusat, akan tetapi ia tidak tahu jika Syawar Ali adalah anteknya. Lalu ia menelpon menteri untuk meminta bantuannya agar menangkap Syawar Ali yang berada di Spanyol atas kasus pembunuhan yang ada di dalam video. Mendengar hal tersebut, menteri pun terkejut. Lalu ia menyuruh Syawar Ali agar menyelesaikan masalah tersebut dan merebut kembali rekaman itu. Singkat cerita, Syawar Ali dan anak buahnya datang ke rumah sakit. Di sana mereka membunuh orang tua Sanju dan Komali. Ia juga menikam Sanju berkali-kali. Setelah itu mereka melepas alat bantu kesehatan yang dipakai Komali. Mereka mengira jika Sanju dan Komali telah mati. Dan untuk membalaskan dendamnya, Sanju menjadikan Akantha sebagai umpannya. Karena semua kejadian itu adalah ulah ayah Akantha yang korup. Ayah Akantha mengatur pertunangan Akantha dan Syawar hanya untuk bisnis dan pencucian uangnya. Lalu Akantha bertanya di mana Komali sekarang. Dan ternyata Komali dari tadi ada di belakang Akantha dan menyaksikan semuanya. Setelah itu mereka bertiga membuat rencana untuk menjebak Syawar. Sanju dan Akantha menculik Subaraju dan memaksanya untuk memberitahukan di mana uang 100.000 crore itu. Lalu Sanju menelpon Syawar untuk memintanya datang dan mengancamnya. Jika Syawar tidak datang maka adik dan tunangannya akan dibunuh. Di sisi lain, Komali ditugaskan menemui Syawar untuk menjadi petunjuk jalan. Saat itu Syawar mengancam akan membunuh Komali. Akan tetapi Syawar ketakutan setelah ia melihat ada bom di jaket Komali. Singkat cerita, Syawar pun sampai ke tempat tujuan. Di sana pergelutan pun terjadi lagi. Saat Sanju bertarung, Syawar dan Subaraju bergegas untuk menyelamatkan uang 100.000 crore itu. Akan tetapi Sanju memergokinya. Kemudian pertarungan antara hidup dan mati pun terjadi. Saat itu Syawar menyandra Komali yang saat itu berada di sana. Syawar bertanya kepada Sanju di mana uang 100.000 crore itu. Akan tetapi Sanju tidak menjawab sepatah kata pun. Komali yang pemberani, ia pun bertindak nekat. Ia mengambil sebuah granat dan menjatuhkannya di hadapan mereka. Syawar yang ketakutan, ia pun langsung melompat keluar. Begitupun Sanju, ia melepas jaket bom Komali dan mendorongnya keluar. Lalu ia membawa Akantha melompat bersamanya. Kemudian ledakan besar pun terjadi. Lalu gubuk tersebut pun terbakar bersama uang 100.000 crore itu. Dan akibat ledakan itu Syawar pun terpental dan hampir terjatuh ke jurang. Lalu ia memohon meminta bantuan Sanju. Sanju pun segera menolongnya. Akan tetapi setelah ditolong Syawar malah menembak Sanju. Beruntungnya Sanju dapat menghindarinya dan membalikan tembakan itu tepat di dada Syawar. Setelah itu Sanju meletakkan granat ke dalam baju Syawar. Lalu ia menendang Syawar ke jurang. Dan akhirnya Syawar pun meninggoy.
Singkat cerita, menteri pun kini ditahan karena kasus penggelapan uang negara. Di akhir film, Sanju dan Komali akan melanjutkan pernikahan mereka dan hidup bahagia. Sedangkan Akansa, ia berkata bahwa ia tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Sanju. Bahkan ia siap menerima Sanju jika Sanju sudah menjadi duda. Wadidaw, dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.